Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Alinuha, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Trenggalek, semester 6B. Mohon izin, di sini saya akan memaparkan garis besar dari proposal yang telah saya buat yang berjudulkan implementasi problem based learning dalam meningkatkan berpikir kritis siswa kelas 9 pada mata pelajaran fikih di SMP Islam Kampak. Nah, observasi awal saya di SMP Islam Kampak, di sini saya masih melihat tantangan yang besar. Banyak siswa yang masih kesulitan untuk menganalisis dalil, berargumentasi, dan memecahkan masalah fikih secara konteks dan kompleks. Proses pembelajaran yang masih berfokus pada guru ini kurang optimal untuk mengembangkan berpikir kritis peserta didik itu sendiri. Maka dari itu, problem based learning atau PBL ini hadir bukan cuma metode, tapi pendekatan yang bikin peserta didik jadi detektif masalah fikih. PBL itu bikin peserta didik lebih menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, menarik kesimpulan, dan yang terpenting adalah memecahkan masalah. Nah, contohnya dalam fikih kita seringkali dihadapkan pada konsep al-maslahah al-mursalah. Ini salah satu kaidah fikih yang penting dalam pengambilan hukum Islam yang menetapkan berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak ada dalil secara khusus yang menguatkan atau menolaknya. Sebagaimana dijelaskan bahwa maslahah al-mursalah adalah segala sesuatu yang tidak ada dalil syara secara umum, dan juga diperhatikan adat istiadat dan hubungan antara manusia dengan yang lain untuk mencapai kemaslahatan. Di sini peserta didik dihadapkan pada studi kasus tentang bagaimana ulama, seperti contoh Imam Maliki, menggunakan al-maslahah al-mursalah secara mutlak untuk memecahkan masalah fikih. Atau peserta didik bisa diajak diskusi tentang bagaimana Imam Ghazali berpendapat bahwa suatu masalah fikih itu dapat dijadikan hukum jika sesuai dengan tujuan syariat. Namun tidak ada tahap tahsin, yakni perbaikan, atau takoyun, yakni penguatan. Jadi peserta didik di sini diajak menganalisis mengapa perbedaan pendapat ini muncul, bagaimana mereka dapat menimbang dalil dan kemaslahatan, serta bagaimana relevansinya di masa kini. Dan ini akan melatih peserta didik berpikir kritis dalam menganalisis dalil, berargumentasi, dan juga memecahkan semua masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian terdahulu juga dijelaskan bahwa PBL ini sangat efektif sekali dalam meningkatkan kemampuan analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Jadi di sini fikih bukan sekedar hafalan, tapi pemahaman yang kuat dan rasional yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Dia akan memberikan pahaman agama yang mendalam kepadanya. Pemahaman agama yang mendalam, yufaqihu fiddin, terhadap agama adalah tanda kebaikan diri. Pemahaman mendalam ini tentu tidak hanya sebatas hafalan, melainkan melibatkan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis, memahami ajaran agama Islam dalam berbagai situasi. Jadi tujuan utama dari riset saya kali ini diharapkan peserta didik mampu memahami fikih secara mendalam dengan nalar yang tajam. Mereka bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi mereka mempunyai argumen yang kuat dan juga diharapkan dapat memecahkan
memecahkan masalah fikih dengan kacamata syariat. Dan di sini saya mohon doa restunya, semoga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya bisa memberikan kontribusi positif ataupun kemaslahatan untuk pendidikan fikih di Indonesia, terkhususkan di Jawa Timur bagian Tenggara ini. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.